Menjelang nikah, Vicky Prasetyo masih harus berjibaku di meja hijau melawan Angel Elga, mantan istrinya. Kemarin, kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Angel kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain tim kuasa hukumnya, Vicky didampingi oleh Kalina Oktarani, calon istrinya, serta Baby Lestari, adik kandungnya. Agenda sidang yang menghadirkan saksi dari pihak Vicky mencuatkan sejumlah fakta baru dari mulut Rahman yang pernah bekerja sebagai sopir Angel. Benarkah selain Vicky aman, pria yang digerebek bersama Angel pada 19 November 2018 silam, ada pria lain yang sering datang ke rumah perempuan bernama asli Lely Anggraini itu? Dari sisi kami sudah tidak ada keraguan bahwa betul memang ada dugaan perselingkuhan antara saudara Angel dengan Vicky Alman. Bahkan tadi disebutkan adanya laki-laki lain. Ya begitu ya. Iya. Kan selama ini kita fokus hanya kepada saudara Vicky Alman, ternyata ada laki-laki lain. Miris sih ngelihat kondisi gitu loh. Karena yang sebenarnya ya akhirnya Allah kan bisa menunjukkan yang sebenar-benarnya. Walaupun secara permasalahan aku lebih dulu pernah bahkan ya ada di dalam rutan Salemba selama 2 bulan 10 hari, tapi kenyataannya cerita fakta sebenarnya tadi dari saksi yang aku dengar kan sampai sebegitu, ternyata dia nginep apa, terus juga ya bukan hanya dia, bergantian para pria gitu. Ya aku miris aja sih ngedengar seperti itu gitu. Setiap beliau datang itu pasti beliau chat saya untuk minta bukain gerbang, bukain pagar, karena kan datangnya juga kebetulan waktu itu kerja di sana memang saya tinggal di sana juga, jadi ya otomatis beliau chat saya minta bukain gerbang. Itu selalu lewat dari jam tengah malam? Itu. Itu nginepnya bang? Nginep nggak? Iya. Pulangnya siang. Siang. Berarti nginep ya bang? Nginep. Berapa kali nginep bang? Ya hampir tiap datang pasti pulang itu siang. Selain Vicky Alman dan Topan ada lagi yang lain? Ada satu Mas Topan namanya. Ya. Itu mantan pacarnya benar? Yang saya tahu belakangan dari manajernya Angel bahwa memang dia mantan pacarnya. Ya, di bawah sumpah, Rahman menukas bahwa Angel sering membawa dan menerima tamu laki-laki di rumahnya yang megah di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Selain yang selalu membukakan pintu gerbang untuk para tamu yang datang, Rahman mengaku mengenali pria yang sering menyambangi Angel baik pada siang maupun malam hari. Sebenarnya kan aku bilang, walaupun itu masih dalam proses saat itu kejadiannya masih ya istri ya, karena kan belum ada putusan bercerai. Maksud aku, ya bukan aku juga sebagai seorang yang so benar dan bijak. Kan ya dia tinggal bersama putrinya, itu di situ. Nah, aku tahu sekali bagaimana situasi di rumah itu. Terus kalau sampai ada pria beberapa yang datang bersilih ganti kan nanti akan mempengaruhi moralnya gitu. Aku sih lebih menyayangkan sisi itunya aja. Kalau dari segi perasaan ya udah punya kehidupan masing-masing. Aku juga udah sama Kalina, ya terserahlah dia sama siapapun gitu loh. Tapi kalau kita tarik tentang fakta, berarti apa yang saya gerebek bukan pepesan kosong gitu loh. Ada fakta dan nyata. Mungkin karena Topan ini adalah salah satu orang kejaksaan yang saya tahu ya, yang katanya yang saya tahu daripada manajemen Angel, dia kan memang katanya orang kejaksaan. Mungkin Angel minta bantuan Topan untuk urus perkaranya. Salah satu laki-laki itu kan adalah orang institusi dan pemerintahan juga. Itu merasa nggak sih kayak orang ini memberatkan masing-masingnya? Aku yang pasti sangat percaya diri berdiri di atas sesuatu yang benar. Kalau seorang suami menggerebek istrinya di saat jam yang tidak wajar terhadap kedapatan laki-laki lain di kamarnya bersama laki-laki lain, ya aku bilang, aku berkeyakinan muslim, menurut aturannya itu tidak pernah dibenarkan. Waktu permasalahan itu ada, kan saya belum ada dalam kehidupan Mas Vicky ya, jadi saya cuma tadi mendengarkan dan juga mendengarkan dari saksi dan juga membandingkan dengan apa yang Mas Vicky bilang. Jadi memang apa yang selama ini Mas Vicky katakan bahwa itu tidak benar, dan tadi juga disaksikan, ada saksinya juga yang menyatakan bahwa memang itu kejadian seperti itu. Ya, sebagai calon istri, Kalina ikut merasa lega karena sejumlah saksi yang belakangan dihadirkan menguntungkan bagi Vicky. Karena calon suaminya berstatus tersangka,
Wajar bila Kalina sempat cemas mengingat tanggal 21 Februari mendatang ia akan menikah dengan sang gladiator cinta. Lantas apakah Kalina yakin drama persidangan Vicky versus Angel ini akan berakhir sebelum momen sakral pernikahan mereka? Saya sih berharap ya, semoga semuanya ini udah biar kelihatan aja siapa yang benar siapa yang salah, itu pasti akan tahu. Tapi yang pasti aku bener-bener mention banget sama seluruh wanita di Indonesia, khususnya ibu atau istri, jangan sampai perkara ini jadi ajang percontohan bahwa suami atau yang menggerebek tapi suaminya yang berperkara hukum. Nah ini sih aku mau luruskan bahwa kejadian saya jangan dijadikan sebuah ajang percontohan. Biar bagaimanapun seorang ibu, seorang istri, hal melakukan masukin laki-laki lain ke dalam kamarnya dengan mudah itu suatu hal yang tidak baik, itu aja sih. Setelah sempat tertunda sebulan karena Vicky menjadi suspek COVID-19 dan harus menjalani isolasi, kasus pencemaran nama baik akan kembali digelar saban minggu sampai mencapai vonis. Kamis depan, tepatnya 11 Februari, akan kembali digelar agenda mendengarkan saksi dari pihak Angel. Yang selanjutnya hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 jam 10. Agendanya tetap saksi dari kami. Alih-alih sempat sesumbar bakal memenangkan perkara melawan Vicky, Angel kini malah terdesak. Tak cuma itu, janda Rhoma Irama ini juga tengah ketiban sial lantaran rumahnya dibobol maling. Sejumlah perhiasan dan barang branded miliknya raib, diduga digondol oleh salah satu orang terdekatnya. Lalu benarkah Angel mengalami kerugian ratusan juta rupiah akibat pencurian yang dialaminya? Ini juga pelajaran buat diri saya ya. Saya kalau pakai apa-apa kan biasanya kan kita kayak saya punya kegiatan atau mau syuting, kadang terus kan ganti-ganti tas, ganti-ganti perhiasan gitu. Nah ini juga buat saya pribadi itu pembelajaran itu saya nggak boleh main taruh aja walaupun itu di kamar saya, karena kamar saya pun bisa dimasuki semua orang. Apa ya, kalau ya kita nggak tahu ya kebenaran itu seperti apa, karena aku juga nggak berada di sana. Ya sekali lagi keluarga aku nggak tahu menau soal kejadian apapun itu gitu loh. Jadi memang kalau yang udah terjadi seperti ini ya sudahlah gitu loh. Jadi nggak ada keterkaitan keluarga aku apalagi sampai hal yang tadi gitu loh. Apa ngapain terbukti ya keluarga aku nggak ada aja masih kehilangan, aku nggak tahu ya itu apa sebuah dongeng yang dibangun atau apapun, aku nggak tahu ya itu personalnya aja gitu loh. Ada sedikit aja. Nggak tahu, gue udah nggak komunikasi udah lama banget. Kalau ada yang hilang apa nggak tahu gitu. Udah lama, udah 2 tahun gue udah nggak ada komunikasi. Ya. Hampir 2 tahun menjanda, Angel belum siap membuka hati untuk cinta yang baru. Tak seperti Vicky yang cepat mendapatkan pengganti dirinya, yaitu Kalina. Lantas apa tanggapan Angel tentang kepiawaian Vicky menaklukkan hati Kalina? Ada Vicky sekarang juga mau menikah nih. Mungkin Mbak Angel melihatnya seperti apa nih? Mau komen ya? Makasih ya semuanya.